طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio ataupun melalui streaming, terutama juga para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah pengelolaan Travel Mumtaz ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun dan para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas syubhat para ahli maksiat. Mereka terus-menerus di atas kemaksiatannya tanpa tobat hanya karena bersandar kepada salah satu sifat Allah atau beberapa sifat Allah dengan penyandaran yang salah kaprah. Mereka meyakini Allah itu lautan ampunan. Jadi walaupun kita banyak melakukan dosa, bermaksiat, tidak tobat, Allah mah pasti mengampuni. Karena Allah itu lautan ampunan. Kita membantahnya dengan menyodorkan beberapa nas tentang adanya orang yang diazab di alam kubur, bahkan juga diazab di akhirat. Yang ini menunjukkan bahwa walaupun muslim, walaupun Allah itu lautan ampunan, tidak berarti orang yang berdosa, yang tak tobat dari dosa itu akan otomatis dapat ampunan dari semua azab. Tidak, karena ada nas-nas hadis yang sahih yang menerangkan orang itu diazab walaupun dia muslim. Diazab di alam kubur, diazab juga di akhirat dengan jenis azab yang beragam. Berikut ini kita akan menyampaikan beberapa hadis tentang adanya azab bagi orang-orang yang durhaka. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqatum." Sesungguhnya para tukang gambar, mereka akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan ini. Ini ada azab bagi para tukang gambar. Masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau kalian semua apabila mati masuk ke alam kubur, selama di alam kuburnya akan diperlihatkan kepadanya tempat
tinggalnya nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, akan diperlihatkan rumahnya di surga, istananya yang megah beserta seluruh kekayaan yang ada di dalamnya beserta bidadari-bidadari surganya diperlihatkan. Kalau dia ahli neraka, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di neraka beserta kengerian azabnya. Lalu akan dikatakan kepada orang itu, inilah tempat tinggalmu nanti sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Baru akan dimasukilah tempat tinggalnya. Jadi para calon ahli neraka diperlihatkan nanti tempat tinggal, tempat menetap dia setelah kiamat terjadi. Dan ini termasuk salah satu bentuk azab di dalam kubur, di alam kubur. Masih dalam Bukhari dan Muslim, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar, ji'a bil maut hatta yuqafa bainal jannati wan nar, thumma yudbah. Thumma yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nar khuznan ila khuznihim." Ketika seluruh ahli surga sudah masuk ke dalam surga dan seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah al-maut, kematian. Dalam riwayat lain disebutkan kematian itu berwujud seekor kambing yang besar dengan tanduk yang besar. Lalu dia diberdirikan di suatu tempat antara surga dan neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, "Hai para ahli surga, kalian kenal enggak apa ini?" Maka ahli surga mengenal. "Ya, kami kenal, itu adalah maut, itu kematian." "Hai ahli neraka, kamu tahu enggak apa ini? Kamu kenal?" Mereka bilang, "Ya, kami kenal, itu maut, itu kematian." Kematian disimbolkan dalam bentuk seekor kambing yang besar, lalu disembelihlah. Matilah kambing itu. Kematian sudah mati. Kalau kematian sudah mati, kalau mati itu sudah mati, tak ada lagi mati setelah matinya mati, karena matinya telah mati. Yang ada hidup terus. Lalu diserukan, "Hei ahli surga, sekarang kalian kekal abadi, tidak ada lagi kematian karena matinya sudah mati. Wahai ahli neraka, kalau kalian sekarang abadi, kekal, tidak ada lagi kematian." Maka ahli surga yang tadinya sudah gembira, sudah bahagia, bertambah lagi kebahagiaannya. Karena kebahagiaan yang akan mereka alami itu akan kekal, tidak akan lagi diakhiri oleh kematian, karena matinya sudah mati, sudah tidak ada. Ahli neraka yang tadi sudah menderita, sudah sedih karena menerima azab, tambah sedih karena azabnya akan kekal dan abadi. Dan ini menunjukkan adanya azab di neraka. Bagaimana orang bisa pede akan selamat dari neraka dengan dosa-dosa yang tidak ditobatinya sampai mati? Dalam Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam, Ibnu Umar berkata, "Man ishtara thawban bi'ashrati darahim fiha dirhamun haramun, lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaih. Thumma adkhala isba'aihi fi udhunaihi,
Thumma qala summata ilam akun sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, siapa orang yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham. 10 dirham itu kira-kira 600 atau 700 ribu rupiah lah. Siapa orang yang membeli pakaian seharga 10 dirham, tapi ada 1 dirham di antaranya yang statusnya haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama dia mengenakan pakaian tersebut, pakaian yang mengandung unsur haram. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya lalu berkata, biar tuli nih kedua telinga ini apabila aku tidak mendengar hal itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. Kenapa dibawakan? Apakah Imam Ibnu Qayyim tahu enggak bahwa ini hadis dhaif? Ya tentu saja lebih tahu, beliau ahli hadis. Hadis ini dhaif karena ada seorang rawi namanya Hashim Al-Auqis, dia ini matruk. Matruk itu ditinggalkan hadisnya karena kedhaifannya. Kedhaifannya diterangkan dalam banyak kitab, di antaranya Nasbur Rayah, juga Takhrij Ahaditsil Ihya, juga Mizanul I'tidal, Takhrij Ahaditsil Ihya, susunan Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Dalam kitab Mizanul I'tidal, susunan Imam Al-Zahabi. Dan Syekh Al-Albani pun memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis al-dhaifah. Kalau dhaif, kenapa dibawakan? Boleh membawakan hadis dhaif dengan menjelaskan kedhaifannya, tapi hadis dhaif ini tidak menjadi dalil pokok untuk menetapkan suatu hukum. Tapi untuk tarhib itu hal yang sifatnya menakut-nakuti. Makanya dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man taraka salata sukran marrah wahidah faka'annama kanat lahu dunya wa ma'alaiha fasulibaha. Wa man taraka salata sukran arba'a marrat kana haqqan Allahi ayasqiyahu tinatal khabal. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qal usaratu ahli jahannam. Berkata Nabi SAW, siapa orang yang meninggalkan salat karena mabuk sekali saja, seolah-olah dia ini memiliki dunia dan isinya lalu direbut dari dirinya. Rugi enggak? Oh, orang bisa menjerit-jerit nangis atau histeris. Jangankan seluruh harta kekayaan yang banyaknya seisi dunia, kita memiliki umpamanya dompet saja. Di dompet itu ada uang jutaan, lalu hilang, entah jatuh, entah dicopet, atau bahkan ditodong, dirampok. Kekayaannya ada di sana, tidak semua kekayaannya, hanya puluhan juta lah. Sedih enggak? Bukan sedih lagi, bisa nangis menjerit-jerit. Apalagi ini dunia dan isinya milik kita direbut. Maka segede itu kekecewaan orang yang meninggalkan sholat walaupun hanya sekali. Siapa orang yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka wajib bagi Allah untuk memberi minum kepada dia dengan minuman yang disebut tinatul khabal. Para sahabat lalu bertanya, apa tinatul khabal itu wahai Rasulullah?
Lalu beliau menjawab, tinatul khabal itu adalah perasan para ahli neraka di Jahannam. Orang di neraka Jahannam itu disiksa, dibakar, diazab sampai bercucuran semuanya, ada keringatnya, ada darahnya, ada cairan-cairannya. Itu tinatul khabal dan itu diminumkan kepada orang yang meninggalkan sholat tadi. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan. Dan ini salah satu di antara jenis azab di neraka nanti. Maka bagaimana orang bisa percaya diri dengan dosa-dosa yang tidak ditobatinya bahwa dia akan memperoleh ampunan Allah, padahal banyak keterangan akan disiksanya orang-orang yang berdosa tanpa tobat. Masih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr salam marfu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man syaribal khamar marrah lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabaha fa in taba taballahu alaihi fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan fa in taba taballahu alaihi fala adri fi thalithah aw fi rabi'ah qal fa in ada kana haqqan 'ala Allah ayasqiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang minum khamar? Khamar itu segala sesuatu yang membuat mabuk, apapun bentuknya, baik cairan seperti minuman, atau umpamanya berupa gas yang dihisap, atau umpamanya berupa bubuk yang juga dihisap, atau yang disuntikan, atau yang dimakan, diminum dengan air berupa pil, atau apapun, pokoknya berefek mabuk. Siapa orang yang minum khamar satu kali saja, satu teguk, baik dia mabuk atau tidak. Karena ada orang saking jagonya hanya satu tegukan atau satu sloki saja atau satu gelas saja tidak mabuk. Tapi kalau 2 gelas baru dia mabuk. Walaupun tidak mabuk karena kuat, tetap haram. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Kalau satu botol mabuk, setetesnya pun haram. Walaupun dengan setetes itu dia tidak mabuk. Siapa orang yang minum khamar walaupun hanya 1 kali, Allah tidak akan menerima salat dia 40 kali. Kalau dia tobat, Allah akan terima tobatnya. Kalau dia mengulang kembali, minum lagi, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 kali. Kalau dia tobat, Allah akan terima tobatnya. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku tidak tahu apakah Nabi mengatakan yang ketiga atau yang keempat, lalu setelah itu mengatakan, kalau dia kembali minum, kembali mabuk, maka wajib bagi Allah untuk memberi minum kepada dia dari perasan para ahli neraka pada hari kiamat. Ini salah satu di antara jenis azab bagi para pemabuk. Maka kalau ada yang mabuk kemudian terus-menerus dan tidak tobat lalu pede, Allah akan mengampuninya sebab Allah lautan ampunan. Tanpa diazab dia salah, dia keliru. Ini ancamannya. Masih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man mata mudminan lil khamr saqahullahu min nahril ghutah. Qila wa ma nahrul ghutah? Qal nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nari rihu furujihin. Waliyadzu billah.
Kata Nabi SAW, siapa orang yang mati dalam keadaan sedang minum khamar, sedang nyekek botol OD, overdosis, kemudian mati sampai mulutnya berbusa. Mau mengatakan antara buih sama busa jadi berbuah. Siapa orang yang minum sampai berbuih atau berbusa minum OD, mati dia. Ada kan yang mati kayak begitu kan? Ingin gaya gitu, tapi nggak ada modal. Beli sedikit dicampur spiritus kan ada ya. Oplosan minum. Mati dia. Siapa yang mati dalam keadaan dia minum khamar, Allah akan memberi minum pada hari kiamat kepada dia dari sungai Ghutah. Ada sungai di neraka, namanya sungai Ghutah. Para sahabat bertanya, apakah sungai Ghutah itu wahai Rasulullah? Dijawab, sungai Ghutah adalah sungai yang airnya mengalir bersumber dari faraj-faraj para wanita pezina. Jadi para wanita pezina itu dari farajnya mengeluarkan cairan berupa entah nanah, darah, dan yang sejenisnya. Seluruh ahli neraka terganggu dengan bau dari farajnya ini. Nah, minumannya diminumkan kepada orang yang tukang teler tadi. Waliyadzubillah. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud At-Tayyalisi dengan sanad yang sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ahmad Shakir dalam kitab Syarah Al-Musnad. Dalam hadis lain masih dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yu'radun nasu yaumal qiyamah thalatha aradat. Fa'amma aradatan fajidalun wa mughadirah. Fajidalun wa maghadir. Wa amma thalithah fa inna dhalika tatiru suhuf fil aidi. Fa'akhidun biyaminih wa akhidun bishimalih. Kata Nabi SAW, manusia pada hari kiamat akan dihisab di 3 momen, di 3 kali. Adapun yang 2 kali adalah jidal dengan ma'adhir. Jidal itu artinya debat. Antara siapa? Ya, antara Allah dengan manusia. Berargumentasi, Allah bertanya, dia menjawab, ada argumentasi, dibantah lagi, argumentasi dipatahkan oleh Allah. Kedua, ma'adhir. Ma'adhir itu mengemukakan uzur-uzur. Ya, saya begitu karena dulu begini. Saya begini dulu karena begitu. Adapun yang ketiga, maka ketika itu berterbanganlah suhuf-suhuf. Buku-buku catatan amal nanti berterbangan di kepala setiap orang. Ada yang menangkap buku catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, ada juga yang dengan tangan kirinya. Momen seperti itu momen yang mengerikan, menegangkan itu. Secara psikis. Secara fisik capek, lelah. Secara psikis ya bisa dibayangkan tegangnya. Masih dalam Musnad Ahmad, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala rijal 'ala rajuli hatta yuhlikna. Fadaraba lahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalan. Kamathali qaumin nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliqu
yuja'u afayaji'u bil'ud warrajul yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan wa ajjaju naran fa'andaju ma qadhafu fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian menganggap enteng terhadap dosa. Karena dosa-dosa walaupun kecil apabila terkumpul pada diri seseorang, dosa-dosa kecil yang banyak tersebut akan menghancurkan, membinasakan orang itu. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran, memberikan perumpamaan. Seperti satu kaum, banyak orang tuh, berangkat bareng-bareng, kemudian mereka singgah di suatu tempat untuk istirahat. Di sebuah padang pasir yang luas. Mereka singgah untuk istirahat. Datanglah saatnya makan. Masak dulu kan? Maka ada orang yang masing-masing orang mencari kayu bakar. Ada orang yang hanya dapat satu batang kayu bakar kecil. Satu ud. Bahasa Sundanya rokrak. Rokrak itu apa ya? Satu ranting lah. Satu ranting. Satu orang satu ranting. Satu orang satu ranting. Ini ada banyak orang. Akhirnya bertumpuk. Menjadi tumpukan kayu bakar. Lalu mereka menyalakan api sampai matanglah makanan yang digodok di atasnya. Jadi api unggun yang besar yang melahirkan api yang besar pula itu terdiri dari satu batang ranting kecil yang dikumpulkan. Rantingnya kecil. Kalau dia satu ranting kecil ini dibakar dengan api, apinya kecil dan sebentar. Tapi kalau ditumpuk banyak, akhirnya menghasilkan api yang besar. Seperti itulah gambaran dosa-dosa kecil. Sekali dosa kecil, tidak ditobati, terus ditumpuk, lama-lama menjadi besar. Peribahasa di kita mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Gunung besar pun itu terdiri dari jutaan tumpukan kerikil-kerikil kecil. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yudrabul jisr ala jahannam fa'akunu awwala man yujiz wa da'watur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim bihi kalalib mithlu syauqis sa'dan tahtafun nasa bi'amalihim faminhum al-mubaqu bi'amalih wa minhum al-mukhardal thumma yanju hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad wa arada ay yukhrija minan nari man arada ay yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata ay yukhrijuhum fayarifunahum bi'alamati athari sujud harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni adam athar sujud fayukhrijunahum qad umtuhishu fayusabbu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'ul hayat fayambutuna nabatal habba fi hamilis sail. Dibentangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan sirat. Akulah orang yang pertama kali menyeberang. Tentu saja Nabi SAW selamat menyeberang sampai ke seberang. Doa para Rasul pada saat itu, oh, ya Allah selamatkan umatku. Di sirat tersebut, di jembatan itu ada kalalib. Kalalib itu besi-besi
yang panjang dan runcing menyerupai duri sadan. Itu besi hidup menyambar orang-orang yang nyebrang karena keburukan amal mereka dahulu ketika di dunia. Di antara mereka ada yang binasa, terjungkal masuk ke dalam neraka karena amalnya. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik, tapi kemudian dia selamat walaupun sudah tercabik-cabik sampai Allah selesai menetapkan urusan di kalangan hamba-hambanya, selesai menghisab. Lalu Allah ingin mengeluarkan dari neraka orang-orang yang ingin Allah rahmati dari kalangan orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Ini menunjukkan orang yang ke neraka tadi muslim tuh. Dia bersyahadat la ilaha illallah. Muslim, tapi banyak dosa sehingga nyebur dulu ke dalam neraka. Allah lalu menyuruh para malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Malaikat pun mengenali mereka dari bekas sujudnya. Suka sholat. Yang ke neraka ini suka sholat loh. Ada bekas sujudnya. Dikenali oleh para malaikat. Allah mengharamkan atas neraka memakan bekas-bekas sujud dari kalangan Bani Adam. Yang pernah sholat di dalam kehidupan di dunia, ini wajahnya tidak akan terbakar. Tapi tubuhnya gosong. Para malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan seluruh tubuhnya sudah gosong. Lalu dibanjurlah tubuh mereka yang gosong itu dengan air yang disebut dengan sebutan air kehidupan. Lalu tumbuh lagilah dagingnya, darahnya, seluruh bagian tubuhnya seperti tumbuhnya biji atau benih yang ditanam di daerah aliran air. Kebasahi, kesiram air, ya tumbuh seperti itu. Kita lihat hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini menjelaskan ada orang yang suka sholat. Muslim berarti, tidak sekedar muslim, dia suka sholat. Tapi masuk ke dalam neraka, diazab di dalam neraka. Karena dosa-dosanya, karena amal buruknya. Ini yang menyebabkan kita tidak boleh lalai dan terlalu percaya diri Allah akan mengampuni kita walaupun kita banyak dosa. Karena Allah mah lautan hampura, lautan ampunan. Iya, lautan ampunan itu kepada orang yang tobat dari dosa-dosanya. Baru diberikan. Allah Maha Pengampun, memberi ampunan bagi orang yang minta ampun. Bertobat atas dosa-dosanya. Kalau tidak, ya tidak. Dalam Sahih Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Ini hadis sangat mengerikan. Karena yang terkena azab dalam hadis ini orang-orang yang dianggap baik, soleh, luar biasa, melebihi umumnya banyak orang. Coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna awalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamah thalatha. Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqal ma amilta fiha? Qal qataltu fika hatta qutilt. Qal kadhabta walakin qatalta liyuqal huwa jari'un wa qad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqal ma amilta fiha? Qal ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fika al-Qur'an.
Faqala kadzabta walakin ta'allamta liyuqal huwa alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari faqad qil thumma umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqal ma amilta fiha faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa fil lafdhin fahaula'i thalatha awwalu khalqillahi tus'arru bihimun nar yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya manusia yang paling awal dihisab, diperiksa pada hari kiamat ada 3 golongan. 3 golongan ini tokoh-tokoh yang terkemuka di kalangan kaum muslimin, yang dianggap hebat. Pertama, seorang laki-laki yang mati syahid. Dia berperang di jalan Allah, membunuh banyak musuh, tapi akhirnya dia terbunuh, mati di medan perang. Mati syahid, mati yang sangat mulia, menjadi cita-cita setiap muslim muslimah seperti itu. Dipanggil pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perkenalkan kepada dia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu amalkan dengan semua nikmat itu? Si mujahid ini menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu betul berperang, tapi dengan niat agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan, dan yang sejenisnya. Waqad qil, dan pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Orang-orang memujimu sebagai orang yang hebat, pemberani, jagoan, pahlawan, dan yang sejenisnya. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Mujahid mati syahid ke neraka. Apa dosanya? Dosanya niatnya yang keliru, yang salah. Ria, ingin dipuji. Amalnya bagus, perang, jihad. Efeknya, dampaknya kepada kaum muslimin luar biasa bagus. Bagikan lilin, menerangi sekitar tapi membakar diri sendiri. Ini orang yang ria nih. Kedua, dipanggil orang yang dahulu di dunianya ustadz, kiai, ajengan, da'i, mubaligh, ulama. Apa kerjanya? Dia ini belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Gitu saja. Yang dia lakukan dalam kehidupan kesehariannya belajar, mengajar, belajar, mengajar. Kalau ngajar terus salah, kapan belajarnya? Apa yang diajarkan kalau nggak belajar? Belajar terus salah, kapan ngajarnya? Ilmu itu harus diajarkan, didakwahkan. Dia pun membaca Al-Quran. Bayangkan. Kegiatannya barokah. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Dipanggil pada hari kiamat. Allah perkenalkan, ingatkan dia nikmat yang telah Allah berikan kepada dia dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia diberi nikmat sehat, diberi nikmat cerdas, pinter gitu ya. Diberi waktu yang luang dan juga mungkin uang untuk belajar. Bekal untuk mencari ilmu.
Ditanya apa yang sudah kamu lakukan dengan semua nikmat itu. Dia menjawab, aku belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Ini orang terpandang di tengah masyarakat. Kata Allah, dusta kamu. Tapi kamu belajar agar kamu disebut alim. Niatnya, motivasi belajar mengajarnya itu ingin dipuji orang. Disebut orang alim, disebut ustadz beken, disebut da'i kondang, disebut da'i sejuta ummahat, dan seterusnya. Itu yang dia ingin raih. Waqad qila, dan pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Tapi kalau orang itu ikhlas, tulus gitu ya, kemudian dikenal orang, disebut da'i sejuta umat, ya nggak masalah. Asal dia tidak meniatkan untuk itu. Pujian orang kepada seseorang yang beramal soleh disebut dengan sebutan balasan yang disegerakan di dunia, tanpa merusak balasan yang akan diberikan di akhirat, tanpa mengurangi. Asal niatnya bukan itu ya. Asal niatnya bukan itu. Dan dia tidak ujub, tidak takabur dengan pujian orang. Wah, kamu hebat. Saya tuh. Enggak begitu. Imam Ahmad itu kemana-mana dipuji orang tuh. Beliau keluar dengan menutup wajahnya dengan sorbannya. Orang-orang tidak mengenalnya bahwa itu Imam Ahmad. Tak ada satu kerumunan orang yang dilewati oleh Imam Ahmad kecuali terdengar orang-orang itu sedang membicarakan dirinya. Bukan ghibah, tapi yang dibicarakan itu kebaikannya, ilmunya, kesolehannya, ibadahnya, kemuliaan akhlaknya. Dipuji habis tuh Imam Ahmad. Gak tahu bahwa Imam Ahmad baru aja lewat mendengar omongan mereka. Mendengar itu Imam Ahmad bukan bangga, oh saya alhamdulillah dipuji di mana-mana. Enggak begitu. Beliau menyatakan, ya laitani istidrajan. Celaka aku, jangan-jangan ini istidraj. Tuh begitu. Jadi jangan diniatkan untuk dipuji. Adapun kalau kita tulus ikhlas lalu dipuji, ya bukan salah kita. Jadi orang tadi belajar ilmu, mengajarkan ilmu dengan niat untuk dipuji orang. Kata Allah, bohong kamu belajar agar dikatakan sebagai orang alim, kamu membaca Al-Quran agar disebut dengan sebutan qari, dan semua pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Lalu diperintahkan agar orang itu diseret lagi pada wajahnya, belawang, dilemparkan ke dalam api neraka. Belawang ini nggak ada terjemahannya. Belawang itu ungkapan untuk sesuatu yang dilemparkan gitu. Lalu dipanggillah orang yang ketiga, orang yang Allah luaskan hartanya ketika di dunia. Hartanya melimpah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nempikan kata kalebok. Saking banyaknya itu hartanya. Bukan 7 turunan lagi, 10 turunan, nggak habis tuh. Allah panggil, diperkenalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengakuinya, lalu ditanya apa yang kamu sudah amalkan dengan nikmat itu. Nikmat harta tentu saja. Dia berkata, tidak pernah aku lewatkan satu momen yang engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali pasti aku akan berinfak di sana. Ada masjid yang sedang dibangun, berapa anggaran masjid itu? Tanya. 5 miliar. Bikin yang 10 miliar nih dari saya. Ada pondok pesantren yang sedang dibangun, berapa anggarannya? 12 miliar. Udah, dari saya semuanya. Bikin jadi 15 miliar. Ini pondok di sini, di Selacau yang sekarang sedang kita bangun ini. Anggarannya sekian. Masih dicicil sedikit demi sedikit, lumayan. Nih infak sedekah.
Ada apapun nih, ada proyek untuk santunan anak yatim, anak-anak fukara dan masakin. Berapa anggaran? Sekian. Buat 2 kali lipat. Nih dari saya. Jadi tidak ada satupun momen yang Allah cinta untuk infak di sana kecuali aku berinfak. Dijawab oleh Allah, bohong kamu. Kamu infak hanya sekedar untuk disebut bahwa kamu itu seorang yang dermawan, baik hati, dan seterusnya. Dan pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Lalu diperintah agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu di akhir hadis ini Nabi SAW sambil menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, Haula'i thalathah awwalu khalqillahi tus'arru bihimun nar yaumal qiyamah. Merekalah 3 golongan makhluk Allah yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan pada hari kiamat. Penyebab dinyalakannya api neraka di akhirat nanti bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan ahli maksiat, tapi orang-orang terpandang. Mujahid sampai mati syahid, ustadz, ulama, kiai, ajengan, mubalik, dai, dan yang sejenis yang dipandang oleh masyarakat, dan para hartawan yang dermawan. Orang-orang hebat. 3 orang ini di dunia itu pasti dihormati itu. Dipuji. Dimuliakan. Dianggap orang soleh. Tapi menjadi penyebab dimasukkannya dinyalakannya api neraka pertama kali di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Makanya Imam Ibnu Hazm ketika menerangkan satu hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Saya pernah membahas ini dalam sebuah tabligh akbar dengan judul Pejuang yang Durhaka. Salah satunya adalah orang yang berjuang, berdakwah menyumbang atau berjihad, tapi durhaka. Kedurhakaannya itu bukan ahli maksiat, bukan mabuk, bukan judi, bukan zina, bukan maling, bukan begitu. Tapi ketika berjuang, baik dakwah, mengajar, ataupun jihad, atau berinfak, riya. Inilah yang dimaksud dengan salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Bahwa Allah akan menguatkan agama ini, menolong agama ini dengan orang yang durhaka. Dulu saya pernah mendengar dan membaca hadis ini lalu dibayangkan, oh nanti yang membela agama ini para pemabuk, para maling, para preman, yang kayak begitulah ya. Ahli-ahli maksiat tapi membela agama ini. Langsung difahami dari hadis ini, oh, Allah akan mengokohkan, menguatkan, membela agama ini dengan orang-orang durhaka. Ternyata setelah dibaca syarahnya dari kalangan para ulama, bukan begitu. Bukan ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tukang maling. Rata-rata yang kayak begitu dinasihati kepada para ustadz, kepada orang-orang yang ahli ibadah, rata-rata mereka itu nyinyir. Rata-rata mereka itu sentimen. Sok siapa yang berani mengganggu ahwat-ahwat yang berjilbab, yang berhijab lewat di hadapan kumpulan para pemuda, diganggu, digoda, dikata-katain, ada ninja lewat, ada bebegik sawah, macam-macam. Siapa? Itu ahli maksiat rata-rata. Bukan menolong agama ini, tapi malah menjadi penghambat. Lalu apa yang dimaksud Allah akan membela agama ini dengan laki-laki fajir? Maknanya adalah orang yang membela agama ini secara real, nyata, dengan uangnya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, tapi niatnya riya. Di saat orang ibadah tapi riya, orang itu durhaka, orang itu ahli maksiat. Maksiat dengan keriaannya. Salat aja
Kalau riya mah terancam neraka, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Salat tapi riya, neraka ancaman. Demikian juga yang lain. Ketika dia salat tapi riya, dia sedang bermaksiat. Dengan riyanya, bukan dengan salatnya. Ketika orang berjihad, perang, membela agama Allah, membasmi orang-orang kafir, tapi riya, dia sedang bermaksiat. Dengan riyanya. Ketika orang berdakwah, ngajar, belajar, membaca Al-Quran, tapi riya, dia sedang bermaksiat kepada Allah dengan riyanya. Jihadnya, dakwahnya, ngajarnya, sumbangannya, manfaat bagi umat. Islam jadi tertolong dengan jihadnya, dengan dakwahnya, dengan sumbangannya. Islam jadi terkuatkan. Banyak orang memperoleh hidayah karena dakwahnya, karena apa? Sumbangannya. Islam terkuatkan, agama terkuatkan. Tapi yang menguatkannya orang durhaka. Kedurhakaannya karena riyanya. Inilah pejuang yang durhaka. Perjuangannya manfaat bagi agama ini, manfaat bagi umat ini. Tapi si pejuang sendiri celaka masuk neraka. Karena riya. Oleh karena itu, kalau 3 golongan manusia hebat ini masuk neraka, pasti mereka muslim. Bukan sekedar muslim, muslim pilihan. Jarang yang berkiprah dengan salah satu di antara 3 kiprah ini. Ya jihad, ya dakwah, ya nyumbang. Jarang. Orang-orang yang terpilih ini, tapi masuk neraka. Karena riya. Maka bagaimana mungkin orang bisa pede, percaya diri, overconfidence dengan dosa-dosanya yang tidak ditobati, lalu mengatakan Allah lautan ampunan. Tenang, Allah akan mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Salah kaprah dia, salah penempatan. Baik ayat, hadis ataupun pemahaman dia tentang sifat Allah, Allah Maha Pengampun. Jadi lihatlah beragam azab baik di alam kubur apalagi di akhirat, di neraka nanti, dan itu terkena terhadap orang-orang muslim juga yang suka sholat, suka ibadah, tapi banyak melakukan dosa. Dari sinilah tidak boleh kepedean bahwa Allah akan mengampuni kita kalau kita berdosa terus, bermaksiat terus tanpa tobat darinya, ya. Dan ini wajib menyadarkan kita untuk mengerem diri dari dosa-dosa tersebut dengan melakukan tobat dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Insya Allah nanti bentuk-bentuk dosa dan kemaksiatan lainnya akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, yang mengharuskan kita untuk takut berkecimpung terus dalam dosa tanpa melakukan tobat darinya. Ya, cukup sekian saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi yang akan bertanya kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Sekali lagi bagi Anda yang akan bertanya kepada Ustadz, baik itu para pendengar ataupun pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram, juga para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Ya baik, kita ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum, dengan Abu Khalid di Cibogo Lamping. Afwan Ustadz, saya terjerat hutang riba. Kakak ipar saya kredit mobil dengan persyaratan atas nama saya. Sulit bagi saya untuk menolaknya karena mayoritas keluarga masih menghalalkan riba. Sudah berjalan cicilan selama beberapa bulan. Saya sangat terbebani dengan kondisi ini, terlebih saya harus berbohong dan
terus terlibat sedangkan dosa riba peminjam, yang meminjamkan, saksi, dan yang terlibat dosanya sama. Saya harus bagaimana Ustadz? Amalan apa yang harus saya lakukan untuk menggugurkan dosa riba ini? Sedangkan selama dalam masa kontrak cicilan masih ada, saya harus terlibat. Silakan Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ya, wa jazakallahu khairan fika barakallah. Abu Khansa, Abu Khalid di Lamping, Bandung. Cibogo, Lamping. Pertama, wajib tobat. Itu dosa besar. Orang yang kekeh terhadap riba setelah tahu itu dosa besar sama dengan ngajak perang kepada Allah Azza wa Jalla. Lancang banget. Wajib tobat. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali. Itu ta'awun alal itsmi wal udwan. Jangankan hanya kakak, orang tua sekalipun memaksa kita untuk riba, maka tidak boleh untuk ditaati. Apapun tindakan mereka. Hanya cara menolaknya aja dengan yang baik. Kalau toh mereka masih belum menerima bahwa riba itu haram, yang enggak, terserah mereka. Tapi jangan libatkan saya dalam perkara yang saya yakini keharamannya. Gitu aja bilang. Apapun tindakan mereka, mau dikucilkan kek, mau dihina kek, mau dipukul kayak, itu resiko dari sebuah sikap, resiko dari sebuah kebenaran. Harus ada resiko, iya harus ya. Nah sekarang sudah kadung begitu, yang jelas itu dosa besar, Bu. Dosanya bukan hanya kecil, dosa besar. Sekecil-kecil dosa riba sama dengan sebesar-besar dosa zina. Kalau kita, jangan kita. Kalau seseorang berzina dengan orang yang tidak dikenal, itu dosa besar. Tapi lebih besar lagi dosanya kalau berzinahnya dengan tetangga. Lebih besar lagi kalau zinahnya dilakukan dengan kerabat. Lebih gede lagi dosanya kalau zinahnya dilakukan dengan kerabat terdekat, seperti umpamanya adik atau kakak kandung. Dan sebesar-besar dosa zina kalau seseorang berzina dengan ibunya atau dengan anaknya. Dosa terbesar. Nah, sekecil-kecil dosa riba sebanding dengan dosa seseorang berzina dengan ibunya. Kebayang nggak dosa riba yang lebih besar lagi daripada itu? Waliyadzubillah. Jangan main-main loh dengan riba. Wajib bertobat dari hal itu, ya. Menyesal, keluarkan air mata. Bila perlu air mata darah, keluarkan untuk menyesalinya. Bertekad tidak mengulang kembali. Nah, sekarang proses ribanya masih berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, wajib untuk kita tuntaskan terlebih dahulu. Wajib dibayar. Kalau ada aset yang bisa dijual, aset itu jual. Kalau itu rumah, jual lagi rumah. Kalau itu mobil, jual lagi mobilnya. Punya rumah, punya mobil tidak wajib. Melunasi hutang, apalagi membebaskan diri menyelesaikan riba, lebih wajib lagi. Yang wajib itu harus lebih didahulukan daripada yang tidak wajib. Punya mobil tidak wajib, punya rumah tidak wajib. Ya, melunasi hutang itu wajib. Dan ketika seseorang punya hutang, kalau dia mampu membayar dengan cara menjual aset, sebagian aset, tapi tidak membayar, selama itu dia zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang kalau dia mampu adalah sebuah kezaliman. Maka para jamaah yang punya kartu kredit tuh, kartu kredit itu kartu untuk ngutang tuh, uang punya, cash punya, bisa bayar cash, dikredit. Ya, hanya karena mengejar gaya hidup. Kalau belanja pakai cash itu, wah, pertama kalau cash belanjanya jutaan, cash. Sayang kan kalau lihat cashnya langsung dibayar. Kalau umpamanya pakai kartu kredit, shit, tanda tangan. Pertama kelihatan gaya. Kedua, karena wujud cash uangnya tidak kelihatan, nggak sayang mengeluarkan uang segede gimana pun, ya.
mengejar gaya hidup sampai berani berkecimpung dalam dosa yang sangat besar, berani menentang Allah, mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wajib untuk apa? Dilunasi, diselesaikan secepat mungkin. Bila harus menjual aset, jual aset tersebut untuk melunasi hutang kita. Untuk bisa membebaskan diri secepatnya dari riba. Tapi berat bagi saya itu karena imannya yang lemah, lebih suka dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi mempertahankan harta yang gak seberapa, dan kelak Allah pasti akan ganti. Kalau kita untuk meraih ridho Allah, kita korbankan harta, Allah akan ganti dengan yang berlipat. Allah berikan barokahnya. Segera dilunasi utang itu. Jangan cicil mencicil, jual sebagian aset. Apa yang bisa dijual, jual sebagian aset. Kalau itu tadi itu untuk apa? Rumah apa mobil? Mobil, jual mobilnya. Tapi kan mobilnya bukan milik saya, tapi milik kakak saya, suruh jual untuk membebaskan dirinya. Ya. Oleh karena itulah maka tergantung kita sebenarnya pilihannya. Mau tetap aman dari masalah dengan sama manusia, tapi selama itu dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dicabut barokah dari rizki dan kehidupan kita oleh Allah, tapi aman dengan sesama manusia, atau sebaliknya. Siapa yang lebih didahulukan, Allah atau sesama manusia? Ya, tinggal pilihan di tangan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla cepat memudahkan si penanya tadi untuk terlepas dari jeratan riba ini. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Tasli dari Sukahaji. Oh, Bapak Tasli Haji. Silakan Pak, pertanyaannya. Barokallahu fiik Ustaz. Ustaz, Saya mau bertanya perihal menuntut ilmu Ustaz. Kalau andaikan dari awal itu menuntut ilmu bukan karena Allah, namun karena yang lain, apakah di perjalanan ini karena terus-terusan belajar, kemudian apakah dia bisa terbelokkan menjadi betul-betul karena Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khairan. Pak Tasli di Sukahaji, Bandung. Itu juga teralami oleh para ulama. Banyak orang yang awal niat mencari ilmu itu tidak tulus. Kemudian setelah ilmu dipelajari, dia menerima masukan, asupan, bahwa ilmu itu wajib dituntut dengan keikhlasan. Lalu berubahlah niatnya. Para ulama banyak mengalami itu. Sehingga Imam Al-Baihaqi menyatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dahulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah dan gagal, sebab ilmu tidak bisa dipelajari kecuali harus karena Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak orang yang ketika awal mencari ilmu yang memotivasi dia karena para ulama. Para ulama begitu diagungkan, dimuliakan, dipuji, dia ingin seperti itu. Akhirnya dia belajar ilmu dengan niat agar memperoleh pujian seperti yang dialami oleh para ulama tersebut. Lalu dia meniatkan untuk itu, belajar. Di tengah proses belajar, dia memperoleh banyak keterangan dari ayat, dari hadis, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama. Wajibnya ikhlas dan bahaya yang tidak ikhlas. Lalu dia takut dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lalu dia luruskan niatnya hanya untuk memperoleh ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menjelaskan sebuah kutaib dengan judul Awaiqut Talab, kendala bagi para penuntut ilmu,
Ada orang yang dia tidak faham agama dan juga miskin, kemudian dia tertarik jatuh hati kepada seorang wanita yang kaya raya dan cantik jelita, bangsawan, kaya raya, cantik jelita. Dia lamar wanita itu, ditolak. Dia akhirnya berpikir hanya satu di antara dua yang membuat lamarannya itu lamarannya itu diterima. Pertama, kehormatan. Yang kedua, karena kekayaan. Satu di antara dua ini yang menyebabkan lamarannya akan diterima. Mana yang harus saya cari? Apakah kekayaan atau kehormatan? Ternyata dia memilih mencari ilmu. Dia ingin menjadi seorang yang alim, seorang ulama yang terhormat. Kemudian setelah itu dia akan melamar wanita itu. Dia belajar ilmu. Niat awalnya apa? Untuk melamar seorang wanita. Tapi di tengah proses belajar dia sadar itu keliru, salah besar. Terancam dengan ancaman neraka. Akhirnya dia bersihkan niatnya dari hal itu. Dia fokus belajar ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia menjadi seorang alim yang terkenal. Seorang ulama besar yang dihormati. Setelah itu apa yang terjadi? Wanita yang dulu dilamarnya datang mengirim utusan menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Bayangkan. Ya dia kaya raya, ya cantik jelita, ya terhormat sebagai bangsawan. Menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Apa yang terjadi? Dia tolak tawaran wanita seperti itu. Karena sudah lempeng tuh niatnya, lurus. Ingat, dengan ilmu kehormatan teraih. Dengan ilmu para wanita yang tadinya dikejar-kejar, disukai, tapi kemudian menolak. Sehingga dia merasa terhina, ternyata balik arah menjadi menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Jadi iya banyak pengalaman yang juga teralami oleh para ulama. Awalnya salah niat. Tapi di tengah jalan terluruskan, terbersihkan menjadi lillahi ta'ala. Setelah lurus maka tak ada lagi minat untuk mengejar dunia. Ketika dunia ini tak ada harganya dalam pandangan dia, maka dunia pun berebut mengejarnya. Oleh karena itu, burulah akhirat, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Tapi ketika kamu mengejar dunia, membelakangi akhirat, maka dunia akan lari meninggalkanmu dan akhirat pun menjauh dari dirimu. Ya, demikian Pak Tasli, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, saya suka agak memperlihatkan beberapa ibadah-ibadah saya pada suami saya dengan maksud agar suami bisa terpengaruh. Apakah itu termasuk riya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan. Barakallah. Boleh nggak menampakkan ibadah, memberitahukan ibadah, bukan niat untuk dipuji, tapi niat agar diikuti, diturut. Itu mah bukan boleh, tapi super bagus. Karena itu bukan menginginkan memperoleh apa-apa yang ada di tangan manusia, baik pujiannya, sanjungannya, likes-nya, jempolnya, atau hartanya, uangnya, kedudukannya, bukan. Tapi tetap ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Dia akan terkena dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'a. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan dalam Islam, ke jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini adalah karena kasus. Ada rombongan orang dari jauh kelihatan susah, kehabisan bekal makanan, minuman. Nabi SAW pun sampai iba melihatnya. Kemudian Nabi pulang ke rumah untuk mencari makanan, tak ada seorang pun atau ada makanan yang bisa diberikan. Lalu Nabi menganjurkan siapa yang mau memberikan sumbangan kepada orang ini. Tidak ada yang merespon. Sampai terlihat kekecewaan ekspresi pada wajah Nabi SAW. Tiba-tiba ada seseorang kemudian memberikan ini. Begitu melihat ada seorang yang memulai, yang lain-lain kemudian mengikuti. Terus sampai bertumpuk sumbangan yang banyak bagi orang ini. Kelihatan wajah ekspresi Nabi SAW sumringah. Lalu berkata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, memulai merintis, mencontoh, memberi contoh orang lain untuk berbuat kebaikan, jadi dia memperlihatkan kebaikan itu untuk dicontoh, lalu dicontoh oleh banyak orang, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan dia, mengikuti contoh yang dia berikan, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu sedikit pun. Pahala mereka utuh, tapi yang merintisnya ini memperoleh limpahan pahala dari semua yang mengikutinya. Jadi ada kalanya kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan bukan dengan lisan, tapi dengan contoh nyata, diperlihatkan. Dengan melihat kita, orang-orang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, yaitu bagus. Termasuk ria enggak? Enggak. Asal sekali lagi tujuannya untuk itu. Kecuali kalau tujuannya saya ingin dipuji sebagai perintis kebaikan. Semoga kalau saya melakukan kebaikan yang lain nyusul jadi viral. Jadi viral di dunia maya umpama. Nah, itu mah tetap berarti mengharapkan pujian, sanjungan. Hapus itunya. Menginginkan sanjungan dari sama manusia, hapus. Inginkanlah bahwa yang kita lakukan semoga menjadi jalan hidayah bagi orang lain, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi terakhir ya. Ya, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat yang dari sebentar. Ya. Ada telepon dulu. Oh, baik, kita ke penelpon saja. Baik. Ya, silakan penelpon. Sudah masuk. Bang, Sudah terputus. putus. Ya, kami persilakan kepada penelpon yang barusan terputus, barangkali bisa ditekan kembali nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637. Ya, silakan. Ya. Baik, kita bacakan saja penanya dari pesan singkat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang ibu membayarkan hutang riba anaknya dari dana zakat? Jazakumullahu khairan untuk jawabannya Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan. Iya, wa fika barakallah. Taib. Boleh nggak membayarkan hutang riba orang lain, siapapun dia, anaknya atau yang lain, dari uang zakat? Tergantung ya. Kalau orang tersebut tidak tobat dari ribanya, jangan dibantu. Kalau umpah kita bayarkan lunas, nanti dia pinjam lagi. Bisa lebih besar daripada sebelumnya karena kondisinya baik. Oh, dia bagus, lunas pada waktunya atau sebelum waktunya. Akhirnya dia tawarin lagi kredit, pinjam lagi. Akhirnya dia tidak tobat. Tidak berhenti dari ribanya. Kalau yang seperti itu jangan dibantu. Karena membantunya tidak maslahat, bahkan madarat. Tapi kalau orang itu punya hutang riba, kemudian taubat, baru tahu riba itu sekeji itu, dan dia bertekad untuk tidak mengulang kembali, tapi untuk melunasnya tidak bisa, ya bantulah, silakan dibantu, ya. Kalau dia memang tidak memiliki apapun untuk dibayarkan, berarti dia masuk fakir, masuk miskin, dia berhak untuk memperoleh zakat.
Tapi kalau dia umpamanya tidak termasuk fakir, tidak masuk miskin, dia bisa melunasi dengan menjual sebagian asetnya. Dia ada mobil, dia ada motor, dia ada beberapa rumah, satu rumah bisa dijual. Cuma biasanya sayang gitu ya. Masa untuk menutupi hutang 10 juta harus jual mobil yang ratusan juta, kan rata-rata begitu ya. Masa untuk melunasi hutang yang hanya 20 juta harus menjual rumah ratusan juta. Umumnya kan begitu ya. Kenapa masa? Jual, bayarkan, belikan lagi rumah yang lebih murah. Bisa lebih luas walaupun lebih murah, asal lokasinya di diskotik itu lebih murah. Di sisi kota saeutik itu bisa lebih murah. Asalnya di tengah kota, jual miliaran, belikan di daerah diskotik di sisi kota saeutik. Bisa lebih gede ya. Lebih murah, tapi lebih gede, lebih bagus. Jadi kalau orang itu punya hutang riba, tapi dia masih cukup menjual sebagian aset menutupinya, dia tidak termasuk fakir, tidak termasuk miskin, tidak berhak untuk menerima penyaluran zakat. Tidak. Didik dia untuk mengatasi masalah sendiri kalau dia berkemampuan. Kecuali kalau orang tersebut memang terjerat riba, kemudian tidak memiliki apapun, rumah ngontrak, motor ada tapi ngojek. Kalau motor dijual, ya hilang sumber penghasilan dia. Maka nggak boleh dijual motornya. Walaupun mencukupi untuk bayar hutang. Dia masuk fakir miskin. Kita ada uang zakat, silakan. Silakan diberikan. Bayarkan dulu untuk melunasi ribanya sehingga dia bebas dari jerat riba. Asal hati-hati. Ini yang terakhir. Tidak boleh lagi melakukan aktivitas riba lagi. Tidak boleh pinjam lagi. Kalau umpamanya kita bayar dari zakat karena dia miskin lalu lunas, begitu lunas dia sumringah cari kredit lain. Ini untuk motor alhamdulillah sudah lunas sehingga ngojek itu tidak terkena, tidak terkejar-kejar setoran lagi gitu ya. Cari lagi nyicil apa lagi ya? Kulkas. Nyicil lagi. Jangan dibantu kalau begitu karena membantunya tidak maslahat tapi bahkan madarat ya. Ya cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang melanjutkan kitab Al-Adda' wa Dawa ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Juliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.